Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rosita Putri, Vanisha Rahmadina, Yumnas Kurutami, dan Lucky Monik Sabatini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang identifikasi resiko bisnis. Pengertian identifikasi resiko. Identifikasi risiko adalah suatu proses dengan mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposure sebelum terjadinya peril. Kegiatan pengidentifikasian adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer risiko, sebab seorang manajer risiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian potensial tersebut. Apa yang dilakukan oleh manajer risiko pada pokoknya? Yang pertama, membuat daftar atau checklist semua kerugian yang dapat menimpa semua bisnis atau perusahaan apapun. Kedua, dengan pendekatan yang sistematis, mencari kerugian-kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang dapat menimpa perusahaannya. Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial. Ada dari data-data dari perusahaan asuransi, informasi dari Badan Penerbitan Asuransi, informasi dari AMA, informasi dari Ikatan Manajer Risiko dan Asuransi, dan informasi dari kepolisian. Manfaat daftar kerugian potensial. Manfaat daftar potensial bagi perusahaan. Yang pertama, daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan. Yang kedua, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko. Yang pertama, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan yang telah dilakukan, dan kerugian-kerugian yang timbul. Klasifikasi kerugian potensial. Kerugian atas harta kekayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kerugian langsung, kedua kerugian tidak langsung, di mana kerugian tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan suatu peristiwa. Yang ketiga ada kerugian atas pendapatan, kerugian yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peristiwa. Kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Kemudian kerugian personil, kerugian akibat peristiwa yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan termasuk keluarganya. Metode pengidentifikasian risiko. 1. Kuesioner analisis risiko. Analisis ini mengarahkan manajer risiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta dan operasi perusahaan. Kedua, metode laporan keuangan. Dilakukan dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Yang ketiga, metode peta aliran, menggambarkan seluruh rangkaian aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi dapat diketahui resiko-resiko yang dihadapi pada masing-masing tahap dari aliran tersebut. Yang keempat, inspeksi langsung pada objek, di mana mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan operasi atau aktivitas perusahaan. Kelima, interaksi dengan departemen dalam perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya mengadakan kunjungan ke berbagai departemen dan menerima, mengevaluasi, memonitor, dan menanggapi laporan-laporan dari departemen. Keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar, mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan lain, terutama pada pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. Yang ketujuh, melakukan analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Kedelapan, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Dari catatan statistik masa lalu dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Kesembilan, analisis lingkungan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa atau pembuat peraturan atau perundang-undangan. Studi kasus asuransi Jiwasraya.
Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas sehingga menunggak pembayaran klaim polis jatuh tempo. Hal ini dapat terjadi karena pihak manajemen Jiwasraya menaruh investasi pada instrumen beresiko tinggi. Pada tahun 2002 dikabarkan bahwa Jiwasraya telah mengalami kesulitan. Pada tahun 2014, alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru memberikan dana sponsor untuk klub bola Manchester City. Tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Berdasarkan laporan keuangan terakhir tahun 2017, berikut portofolio investasi Jiwasraya. Reksadana 19,17T, saham 15,68T, tanah dan bangunan 6,55T, deposito berjangka 4,33T, surat berharga negara 3,09T, obligasi korporasi 1,8T, penyertaan langsung 516,8M, medium term note 75M, pinjaman polis 97,25M, efek beragunan aset 19,7M. 2018, Jiwasraya membukukan kerugian unaudited sebesar 15,3T. Pada tahun 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Penyebab terjadinya kasus Jiwasraya. Beberapa penyebab gagal bayar asuransi Jiwasraya diantaranya adalah 1. Imbal hasil atau bunga yang terlalu tinggi, 2. Adanya fraud pada laporan keuangan, 3. Serampangan dalam berinvestasi. Metode pengidentifikasi resiko. 1. Kuesioner analisis resiko, menyebarkan kuesioner kepada nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai produk asuransi yang dikeluarkan dan mengetahui kemungkinan risiko yang terjadi. Kedua, metode laporan keuangan. Perusahaan asuransi Jiwasraya dapat menganalisa neraca, laporan pengoperasian, dan catatan lainnya yang harus dilakukan setiap tahun untuk mengidentifikasi apakah adanya resiko. Ketiga, metode peta aliran, yaitu adanya Jiwasraya, bank, dan nasabah. 4. Inspeksi langsung pada objek, melakukan pengamatan pada setiap transaksi asuransi dengan nasabah yang terjadi di lapangan. Kelima, interaksi dengan departemen dalam perusahaan. Bagian pengawas yang ada di dalam Jiwasraya harus melakukan monitoring kepada setiap departemen dengan tujuan untuk mengevaluasi laporan-laporan. Keenam, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Jiwasraya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti BPK, OJK, serta bank yang mewadahi produk yang diterbitkan oleh Jiwasraya. Ketujuh, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Dari laporan keuangan Jiwasraya dapat dibuat catatan statistik. Dari catatan statistik tersebut dapat dilihat terjadinya resiko yang akan terjadi. Kedelapan, analisis lingkungan. Jiwasraya perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah profesional di bidangnya seperti BPK untuk mengaudit laporan keuangan. Kesimpulan, Jiwasraya mengalami kesulitan keuangan serta tidak mampu atau gagal membayar polis asuransi atau JS Saving Plan kepada nasabahnya. Saran yang dapat kami berikan dalam kasus Jiwasraya agar manajemen risiko dapat bekerja secara efektif, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dilakukan oleh OJK. Dalam penerapannya, manajemen risiko perlu dibangun secara sistematis dan terintegrasi. Sekian dan terima kasih.